Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa ya bertatap muka walaupun secara online, bisa berkumpul di suatu media ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Semangat terus untuk terus belajar ya, walaupun udah siang seperti ini, udah ada lelahnya ya, ada lemesnya, ada ngantuknya ya. Semoga kalian semua selalu semangat, kita sama-sama semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Saat saya absen, silahkan suaranya ya. Jika tidak ada suaranya akan saya alfakan. Seperti biasa. Kelas 12 AK tanggal 12 Oktober hari ini ya. Ajeng tidak ada. Aurora Hadir, Bu. Kristina Hadir, Bu. Desti Fitria. Oh iya, Desti tadi lagi di jalan ya. Dewi mana Dewi? Hadir, Bu. Dewi loh, bukan Dwi. Dewi Soraya, Dewi. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Dwi. Nur, siapa ini? Hana. Ika. Hadir, Bu. Jumrotul. Tidak ada. Kalas. Hadir, Bu. Lisda. Keluar masuk, Bu, Lisda. Kok tadi Kalas yang ngejawab Yuni sih? Speakernya, Bu, nggak bisa, Bu. Oh. Lisda kemana Lisda? Nggak ada ya Lisda ya? Tadi tuh siapa aja sih? Ada, Bu, Lisda, tapi keluar masuk. Oh iya, Vidya, Lisda, Ika ya. Tapi ini nggak ada ini di sini Lisda. Nirma. Hadir, Bu. Rati. Hadir, Bu. Yang Ibu checklist hadir yang ini ya, yang memang benar ada ya. Kemudian Rudi. Rati mana Rati? Rati udah ya? Ada, Bu. Sabrina. Hadir, Bu. Siti Hamidah tidak ada. Vidya tidak ada. Vita. Nah ini Vita nih, kemana dia? Vita ini katanya bukannya handphonenya udah baru ya? Kemarin dia izin, sekarang nggak ada. Sama saya baru 1 kali ikut meet dia. Yesa tidak ada. Yuni. Oke, kita mulai saja. Kemarin kita membahas tentang kuartil, desil, dan persentil ya. Sekarang yang akan kita bahas masih di KD yang sama, yaitu KD 3.29 tentang ukuran penyebaran data ya. Namun yang kita bahas
adalah jangkauan dan simpangan kuartil terlebih dahulu. Lalu setelah jangkauan dan simpangan kuartil, kita akan membahas simpangan rata-rata, terus ragam atau variansi, kemudian simpangan baku atau deviasi standar atau biasa disebut standar deviasi, seperti itulah ya. Nah, di sini untuk jangkauan dan simpangan kuartil, untuk mencari jangkauan antar kuartil dilambangkan dengan R, ini rumusnya. Nah, selanjutnya setengah dari jangkauan antar kuartil disebut dengan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil ya. Itu dilambangkan dengan QD, rumusnya setengah dikali Q3 dikurang Q1. Lalu nilai 1/2 kali dari jangkauan antar kuartil disebut dengan langkah atau disimbolkan dengan L, rumusnya ini. Ya, L sama dengan 3/2 R, sama dengan 3/2 R, kan rumusnya ini Q3 dikurang Q1 ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, jangkauan data ada ukuran yang letaknya 1 langkah di bawah Q1 yang dinamakan pagar dalam. Nah, ada pula ukuran yang letaknya 1 langkah di atas Q3 yang dinamakan pagar luar. Rumusnya ini. Ya, lalu untuk ukuran data yang besarnya kurang dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar itu disebut dengan pensilan. Nah, sekarang kita bahas soalnya, perhatikan contohnya. Dari contoh soal berikut diberikan data sebagai berikut. Ini datanya, ya. Nah, dari data ini kalian disuruh menentukan Q1, Q2, Q3, lalu jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, pagar luar, dan pensilan. Nah, sebelumnya kalian disuruh mencari Q1, Q2, Q3 kuartilnya terlebih dahulu. Ya, ini untuk contoh ini ya. Sebelumnya, sebelum menjawab soal ya, untuk yang A, yang pertama kita urutkan dulu dari data yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, ini kalau disejajarkan panjang ya ke sini-sini, tapi karena nggak muat makanya dibagi 2. Ya, jumlah datanya kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali 2 ada 30 data ini ya. Oke. Langkah pertama, kalian mencari Q2-nya terlebih dahulu, nilai tengahnya ya. Karena berhubung data ini berjumlah 30, artinya dia genap. Kalau genap, diambil 2 angka yang letaknya ada di tengah-tengah. Ya, kebetulan di sini ya, data yang posisinya ada di tengah itu adalah X15 dan X16. Kalau kalian urutkan tuh ya, otomatis 14 sebelah kiri, 14 sebelah kanan. 2 yang di tengah itu, itulah untuk Q2-nya. Dibagi 2. Gitu ya. Langkah pertama, cari Q2-nya terlebih dahulu. Jadi setengah 1/2 dikali X15 ditambah X16. Kenapa X15? Kenapa X16? Nih, 28 ini merupakan X1. 30 X2. 30 lagi X3, 41 X4, dan seterusnya. 84 ini adalah X30 ya. Nah, terus karena berhubung Q2 ini kita ambil 2 angka yang di tengah, karena berhubung dia genap ya, jadi kita ambil 2 angka yang di tengah, otomatis X15 dan X16 ini ya. Nah, Q2 sama dengan
Setengah dikali X15 ditambah X16. Setengah dikali X15-nya berapa? 64. X16-nya berapa? Oh, 65. Berarti setengah dikali 64 ditambah 65. Hasilnya adalah 64,5. Ini nilai Q2-nya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sebentar ya, ini takut mati, saya mau ngecas dulu. Setelah kita mencari Q2, sekarang kita mencari Q1. Q1-nya yang mana wilayah Q1? Ini wilayah Q1 itu dari X1 sampai dengan X15. Nah, kita cari dari X1 sampai dengan X15, berarti kan dia ganjil ya, kalau dari 1 sampai ke 15 ya. Nih, ini X1 sampai dengan X15 ini. Ini kan ganjil nih, ya kan? Nah, kalau ganjil kita ambil satu angka yang posisinya di tengah. 15 kan, berarti 7 kiri, 7 kanan di tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini Q1-nya 51. Ya, maka Q1 sama dengan posisi 51-nya X berapa? X 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan 51. Paham nggak di sini maksudnya? Kemudian, oke, sudah nih Q1-nya. Sekarang kita cari Q3-nya. Jadi Q3-nya nih karena datanya kan ada 30 ya. Jadi mencari Q3-nya itu data dari X16 sampai dengan X30. Ya, X16 sampai dengan X30. Di tengah-tengahnya posisinya ada di X23. Ya, X16, X17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, yang di tengahnya adalah ini, yaitu X23. Maka Q3-nya kan X23 sama dengan 78. Paham nggak untuk menentukan nilai Q1, Q2, Q3-nya? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, sekarang kita mencari yang B. Oke. Yang B ini adalah R. R ini apa? R ini adalah jangkauan antar kuartilnya, ya. Kita disuruh mencari nilai R-nya, ya. Nih, dari soalnya yang B adalah jangkauan antar kuartil. Ya. R sama dengan rumusnya Q3 dikurang Q1. Q3-nya 78, Q1-nya 51. 78 dikurang 51 sama dengan 27. Nah, ini kalian jangan sampai salah ya menentukannya ya. Menentukan Q1 dan Q3 itu nggak boleh salah ya. Jadi langkah pertama tuh Q2 dulu yang ditentukan. Setelah ketemu Q2-nya baru kita mencari Q1-nya. Setelah Q1 baru Q3. Ya. Lalu yang C ini jangkauan apa ini? Yang C ini jangkauan simpangan kuartil atau QD. Aduh, ini dia. Rumusnya adalah setengah Q3 dikurang Q1. Ya, setengah dikali Q3 dikurang Q1. Setengah dikali Q3 dikurang Q1 kan 27. Setengah dikali 27 sama dengan 13,5. Lalu pertanyaan yang D disuruh mencari langkah. Ya, langkahnya rumusnya adalah R sama dengan 3/2 dikali R. Berarti 3/2 dikali R-nya berapa? 27. 3/2 dikali 27 sama dengan 40,5. Itu L-nya. Lalu setelah menentukan L, kalian disuruh menentukan E-nya, pagar dalamnya. Ya. Pagar dalamnya yaitu rumusnya Q1 dikurang L. Ini rumusnya kalau pagar dalam. Ya,
Q1 dikurang L. Kalau pagar luar, Q3 ditambah L. Ya. Oke. Q1 dikurang L berarti 51 dikurang 40,5 sama dengan 10,5. L-nya kan 40,5 ya. Udah dikurangin aja 10,5 hasilnya maka 10,5. Lalu yang F, menentukan pagar luar. Pagar luar rumusnya Q3 ditambah L. Q3-nya berapa? 78 ditambah L-nya adalah 40,5. Maka 78 tambah 40,5 sama dengan 118,5. Nah, kemudian yang G ini yang ditanyakan adalah pensilan. Nah, di sini tidak memiliki pensilan. Kenapa tidak memiliki pensilan? Karena tidak ada datum yang di bawah pagar dalam dan di atas pagar luar. Coba lihat pagar dalamnya kan 10,5. Ada tidak datumnya yang angkanya di bawah pagar dalam? Tidak ada ya. Paling rendah 28. Ini datum loh namanya ya. Kalau keseluruhannya ini adalah data. Kalau satuannya ini 28, 30, 30, 41, 48 ini namanya datum ya. Nah, tidak ada datum yang di bawah pagar dalamnya. Dan ada tidak yang di atas pagar luar? Pagar luarnya kan 118,5. Ada nggak yang nilainya di atas 118,5? Tidak ada. Maka jawabannya tidak memiliki pensilan karena tidak ada datum yang di bawah pagar dalam dan di atas pagar luar. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, kalau paham ya, sebentar. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah simpangan rata-rata, ragam variansi, dan simpangan baku ya, atau standar deviasi atau deviasi standar ya. Nah, perhatikan untuk data tunggal rumusnya untuk simpangan rata-rata, ini masih yang untuk data tunggal ya. Kalau bentuk data tunggal, rumus untuk simpangan rata-ratanya ini. Lalu ragam variansi untuk data tunggal rumusnya ini. Dan simpangan baku untuk data tunggal ini rumusnya. Ya, bedanya kalau data tunggal dan data kelompok itu bedanya rumusnya kalau di data tunggal tidak ada FI, tapi kalau di data kelompok ada FI-nya. Ya. Oke. Oke. Perhatikan contoh soal ya. Contoh soalnya perhatikan, diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini datanya. Ya. Pertanyaannya, tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ya. Perhatikan di sini. Kalau data tunggal biasanya si soalnya itu tidak berbentuk tabel, ya. Tapi kalau data berkelompok, ya, itu biasanya soalnya ada bentuk tabelnya. Ya, kita akan bahas yang A. A ini adalah simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, pertama kita mencari nilai rata-ratanya dulu, X barnya dulu, X rata-rata ya, atau X bar atau rataan hitung, ini dibacanya ya, sama dengan 2 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 dibagi banyaknya data. Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 7. Ya, ini setelah dijumlahkan hasilnya 42. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Maka rata-rata X-nya adalah 6. Ya. Nah, rumus untuk simpangan rata-rata SR-nya adalah ini. Ya. XI dikurang X bar. Ya, sigma ini maksudnya jumlah ya. Menjumlahkannya, kalian harus menjumlahkan ini. Nih. XI di sini
X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Ya, oke. X1 terlebih dahulu. X1-nya adalah X1 ini 2. Maka 2 dikurang X barnya, X rata-rata X-nya adalah 6. 2 dikurang 6 ditambah, ya, jadi sigma itu kalian harus menjumlahkan gitu ya. X2-nya 4 dikurang 6 ya, ditambah X3-nya 5 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 7, X5-nya dikurang 6 ditambah X6 yaitu 8 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 6. Ini tanda kurung ini ya, berbentuk yang angka ini kurung mutlak ya, Nah, biasanya kalau nilai mutlak itu kalau dia negatif maka dia menjadi positif. Ya, tidak berlaku kebalikannya. Misal positif jadi negatif, salah ya. Hanya negatif saja jadi positif. Nah, lalu sama dengan 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Negatif 4 kalau dalam tanda kurung mutlak dia menjadi 4. Ya, ditambah 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Negatif 2 menjadi 2. Ditambah 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Maka jadi 1. Ditambah 6 dikurang 6, 0. Tetap 0. 7 kurang 6, 1. Berarti tambah 1. 8 kurang 6, 2. Maka ditambah 2. 10 dikurang 6, 4. Tambah 4 sama dengan ini dijumlahkan hasilnya 14. Maka SR-nya adalah, rumus SR kan ini ya, 1/n dikali ini ya, sigma ya, 7I sama dengan 1 ini ya, sama dengan 1/7. Kalian gak usah mikirin rumus ini deh ya, rumus ini udah dicari. Nah, ini tinggal kalian masukkan aja angka yang ini, kan udah ada hasilnya 14 ya kan. Sorry. Bentar ya. Ini rada lumayan lemot. Oke, ya. Maka si SR-nya ini adalah 1/n dikali rumusnya ya, sigmanya ini. Nah, ya. Oke, sampai sini paham tidak? Paham tidak? Kalian gak usah pusing mikirin si rumusnya ini ya. Kelihatannya memang ribet, sebenarnya nggak juga ribet ya. XI di sini tuh ya udah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 gitu ya. Kalau X bar ini rata-rata X kan ini. Tuh, ya. Paham kan? Kalian gak usah bingung lah mikirin ininya nih. Maksudnya apa sih? Gak usah bingung ya. Gak usah mikirin rumusnya deh. Ya. Yang jelas 1/n dikali ya ini ya, hasilnya ini, maka 14 kan, 1/n, n-nya kan 7 ya, jumlah datanya kan 7, maka 1/7 dikali 14 hasilnya ini sama dengan 2. Kalau kalian dipikirin banget rumus ini, pusing juga. Sebenarnya ya cukup mudah sih ya, kan udah dicari, ya udah tinggal dimasukin aja tuh ya. Oke, kemudian cari yang B. Mencari B-nya. Yang B ini adalah disuruh mencari apa sih kalian teh? Ragam ya, atau variansi ya. Nah, untuk ragam atau variansi itu rumusnya ini, 1/n sigma n i sama dengan 1 kurung biasa ya, xi dikurang
rata-rata X pangkat 2. Oke. Nah, ini kalian cari yang sigmanya terlebih dahulu, ya. Kalian cari yang sigmanya terlebih dahulu. Sigma N-nya kan 7 karena banyaknya data kan 7. I sama dengan 1. XI dikurang rata-rata X pangkat 2 sama dengan XI-nya ini X1 terlebih dahulu. X1-nya kan 2 ya, ini tadi di soalnya. Ingat, X1-nya 2, X2-nya 4, X3-nya 5, X4-nya 6, X5-nya 7, X6-nya 8, X7-nya 10. Udah tinggal kalian masukin aja di sini sebenarnya. Ya, 2 dikurang 6. 6 ini apa tadi? Ayo, ada yang bisa jawab? 6 ini tadi apa? Ada yang bisa jawab? 6 ini tadi dapat dari mana? Rata-rata. Rata-rata X ya. 6 ini adalah rata-rata X. Ya, 2 dikurang 6 pangkat 2 ditambah X2-nya kan 4. 4 dikurang 6 pangkat 2 sama seperti tadi, cuma dia dipangkatkan 2 ya. Kemudian ditambah 5 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 6 kurang 6 pangkat 2 dan seterusnya sampai 10 dikurang 6 pangkat 2. Sampai sini paham tidak? Paham, Bu. Oke. Ya. Sebentar ya. Nah, 2 dikurang 6 itu kan min 4. Min 4 pangkat 2 sama dengan 16. 4 dikurang 6 ini negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ditambah 5 dikurang 6 negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ditambah 6 dikurang 6 ini sama dengan 0. 0 pangkat 2 ya 0. Dan seterusnya sampai dengan 10 dikurang 6 ini adalah 4. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, semuanya dijumlahkan. Hasilnya adalah 42. Paham ya? Oke, setelah sampai sini kalian masukkan ke dalam rumusnya. Kan rumusnya ini ya, S pangkat 2 sama dengan 1 per N. Rumus ini ya, ini sigma 7I sama dengan 1. Nah, ini kalian gak usah mikirin rumusnya deh. Ya udah nih, hasilnya kan udah nih. Yang ini, untuk yang sigma ini kan hasilnya udah ketemu nih, 42 ya. Ya udah, 1 per N. N-nya ini banyaknya data kan 7. Jadi 1 per 7 dikali 42. Ketemu hasilnya adalah 6. Jadi ragam variansinya adalah 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, selanjutnya yang C. Yang C pertanyaannya adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini sama, cara mencarinya sama seperti mencari yang B. Bedanya, kalau yang B ini kan tidak, untuk mencari ragam kan tidak tarik akar ya. Nah, kalau untuk mencari simpangan baku ini ada tarik akarnya. S sama dengan akar S pangkat 2. S pangkat 2-nya kan ini ya hasilnya 6 ya. Nah, maka sama dengan akar 6 adalah 2,45. Sampai sini paham? Untuk simpangan baku. Kalau di sini di rumusnya kan nih, untuk simpangan baku tuh seperti ini ya. Wah, kalau kita perhatiin kita pusing juga ini ngelihatnya ya. Kalian yang gak usah mikirin ini. Karena angka yang di dalam tanda akar ini adalah angka ini. Rumus yang dalam tanda akar ini adalah rumus ragam variansi ini. Makanya kalian kalau sudah ketemu ragam variansinya, pasti kalian akan ketemu simpangan bakunya. Tinggal tarik akar aja. Hasil dari ragam variansinya kalian tarik akar aja. Berapa hasilnya gitu ya. Jadi rumus simpangan baku itu dengan ragam variansi itu mirip. Bedanya kalau simpangan baku ada tanda akar. Kalau ragam variansi tidak ada tanda akar.
Ya, makanya di sini simpangan baku S sama dengan akar S pangkat 2. Ini ya, akar 6 sama dengan 2,45. Nah, ini contoh untuk simpangan baku, ragam atau variansi dan simpangan rata-rata pada data yang dikelompokkan. Pada data tunggal ya. Untuk data yang dikelompokkan berbeda lagi ya. Kalau data yang dikelompokkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya atau untuk simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku data berkelompok, bedanya dengan data tunggal. Kalau data tunggal tidak ada FI-nya ini. Ya. Tapi kalau pada data berkelompok ada FI-nya. Ini adalah frekuensi. Ya, frekuensinya. Oke. Rumusnya sama saja seperti data tunggal, cuma di data kelompok ada tambahan FI. Contoh soal, perhatikan ya. Tentukan simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku dari data pada tabel berikut. Nah, itulah bedanya kalau soal pada data tunggal itu tidak ada tabelnya ya. Kalau data yang berkelompok itu ada tabelnya. Itu bedanya ya. Nah, ini ukurannya ya atau nilainya ya. Lalu ini frekuensinya. Nah, sebelumnya kita jawab. Oke. Untuk menjawab, yang ditanyakan yang pertama adalah simpangan rata-rata ya. Nah, ini di sini kan ada pada soalnya hanya ada ukuran dan frekuensi ya. Frekuensinya ini FI ini. Nah, sebelumnya kalian cari dulu XI-nya. Nilai tengahnya. Ya. Nilai tengah dari ini 10 sampai 14. Coba kalian hitung. 10, 11, 12, 13, 14. Ya kan? Berarti intervalnya kan 5. Nah, yang di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah 10 sampai 14 ini adalah 12. Ya. Lalu 15 sampai 19, 15, 16, 17, 18, 19. Di tengah-tengahnya adalah 17. Tulis di sini 17. Jadi, fungsinya kalian buat dulu tabelnya. Kenapa buat tabelnya? Untuk memudahkan kalian saat mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Itu untuk memudahkan kalian ya. Tuh. Oke, setelah ketemu 20 sampai 24 nilai tengahnya adalah 22. 25 sampai 29 nilai tengahnya 27 XI nilai tengahnya ya. Kemudian 30 sampai 34 nilai tengahnya 32. 35 sampai 39 nilai tengahnya adalah 37. Ya. Bingung nggak sampai sini? Bingung nggak? Tidak, Bu. Kalau bingung nih ya, nentuin XI-nya, gak usah pening-pening kamu ya. Gini aja sih, 10 ditambah 14 kan 24. 24 dibagi 2 ya 12. 15 tambah 19 34. 34 dibagi 2 ya 17. 20 tambah 24 44. 44 dibagi 2 ya 22. 25 ditambah 29 ini adalah 54. 54 dibagi 2 ya 27. 30 tambah 34 64 dibagi 2 sama dengan 32. 35 tambah 39 74 dibagi 2 37. Paham kan untuk XI-nya? Gitu ya. Nggak usah bingung mikirin nyari XI-nya ini gimana gitu ya. Udah 10 tambah 14 gitu aja bagi 2 12, 15 tambah 19 bagi 2 17 gitu aja ya. Paham ya untuk XI-nya atau nilai tengahnya? Oke. Sekarang untuk mencari rata-rata ya, X bar atau rata-rata hitungnya ya, sebentar ya, itu kan FI dikali XI. Nih,
Untuk mencari rata-rata itu kan rumusnya ini ya, FI dikali XI ya, per FI. Ya. Sigma di sini menyatakan jumlah loh. Ya, jumlah. Sigma di sini maksudnya menyatakan jumlah ya. FI dikali XI. Jumlah FI dikali XI ini berapa sih? Nah, kalian buat lagi FI dikali XI-nya tabelnya. FI-nya berapa? 6 ya. FI ya, ini maksudnya untuk F1 dikali XI, di sini untuk X1. Lalu F2 4 dikali X2. Lalu F3 dikali X3. Gitu. Paham kan ini maksudnya? 6 dikali 12 72. 4 dikali 17 68. 12 dikali 22 264. 16 dikali 27 432. Lalu 10 dikali 32 320 dan 2 dikali 37 74. Ini dijumlahkan. FI, kolom FI dikali XI-nya ini dijumlahkan. Jumlahnya 1230. Ya. Sesuai yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa sigma di sini menyatakan jumlah. Nah, jumlah FI dikali XI ini berapa? 1230 per jumlah FI-nya berapa? 50. Maka 1230 dibagi 50 sama dengan 24,6. Ini rata-rata hitungnya. Ya, nilai rata-ratanya ya. Bukan simpangan rata-rata, baru nilai rata-ratanya saja ya. Nah, setelah itu kalian mencari sesuai pertanyaannya simpangan rata-rata. SR-nya, untuk rumus SR-nya ini. Seper-N, sigma ini menyatakan jumlah ya. Jumlah dari FI, ini XI dikurang rata-rata X. Sama dengan ya. Nah, setelah kalian menentukan ini, FI dikali XI ini, kalian tentukan lagi XI. Di sini kan ada ini ya. Ada XI dikurang rata-rata X. Ya udah, berarti XI ini X1 12 ya, dikurang rata-rata X-nya berapa? 24,6. 12 dikurang 24,6 sama dengan 12,6. Negatif 12,6. Paham nggak? Apa harus saya jelaskan di sini mungkin ya, sebentar untuk memudahkan kalian. Saya jabarkan di sini deh, biar kalian nggak puyeng. Nih ya. Sorry. Sebentar saya rapiin dulu ya. Di mana ini? Sorry, saya buat seperti ini saja. Nah, di sini XI dikurang rata-rata X. Untuk XI-nya adalah 12 ya. Rata-rata X-nya tadi kan sudah kita cari ya, rata-rata X-nya di sini adalah 24,6 ya.
24,6. Maka 12 dikurang 24,6. 12 dikurang 24,6 sama dengan, nah ini ya, ini kan pakai tanda mutlak ya, maka hasilnya itu kan negatif pastinya ya, pasti negatif 12,6. Karena dia negatif, karena dia ada di dalam tanda ini ya, nilai mutlak ya, nilai mutlak, maka negatif 12,6 ini menjadi positif. Ya, harusnya kan negatif 12,6 ya. Nah, ini menjadi positif, yaitu jadi 12,6 gitu. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut. Paham ya? Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu untuk X2-nya ya. X2-nya yaitu 17 dikurang rata-rata X-nya adalah 24,6. Saya pindahkan dulu ini untuk rata-rata X-nya nih. Untuk rata-rata X ini. Rata-rata X-nya adalah 24,6. Sorry sebentar ya. Rada-rada ini deh. Oke, saya pindahkan untuk rata-rata X-nya. Saya pindahkan ke sini ya. Oke, X2-nya adalah 17. 17 dikurang rata-rata X-nya kan 24,6. Nah, 17 dikurang 24,6 berapa? Ayo, berapa? 17 dikurang 24,6. Ayo, jawab. Ada yang tahu jawabannya? Kok diam aja? Min 7,6, Bu. Negatif 7,6. Karena dia nilai mutlak, maka jadi 7,6. Ya. Lalu selanjutnya 22 dikurang 24,6. Jadi negatif 2,6. Negatif 2,6 ditulisnya jadi 2,6 saja. Ya. Lalu selanjutnya 27. 27 dikurang 24,6 sama dengan berapa? 27 dikurang 24,6? Berapa? 2,4. Oh, sorry. 2,4. Lalu selanjutnya 32 dikurang 24,6 sama dengan 7,4. Lalu berapa lagi ini? 37 dikurang 24,6. 37 dikurang 24,6 berapa? 12,4. Kita masukkan 12,4. Tuh. Nah, sudah XI dikurang X ininya ya, X rata-rata X-nya. Sekarang kita di sini ada tambahan yaitu untuk rumus SR-nya ya. Nih, ya. Ada FI-nya ya kan? Nah, oke, saya masukkan dulu ini nilainya di sini. Nah, sorry. Ini kok begini ya, sebentar ya. Kita taruh di sini. Nah, di sini setelah mencari ininya ya, sekarang tambahkan FI di depannya ya. Tambahkan FI di depannya. FI dikali XI ya kan? Nah, ini ya. Ada yang ada di dalam tanda kurung ini. Ini kudu sabar banget ini. Oke.
FI-nya, frekuensinya ini F1-nya adalah 6 ya. 6 dikali 12,6. Tuh ya. Nah, 6 dikali 12,6 berapa? 75,6. 75,6. Kita masukkan 75,6. Selanjutnya 4 dikali 7,6. 4 dikali 7,6 berapa? 30,4. Lalu selanjutnya 12 dikali 2,6. 12 dikali 2,6. 31,2. 31,2. Lalu berapa lagi? 16 dikali 2,4. 16 dikali 2,4 berapa? 38,4. 38,4. Lalu selanjutnya 10 dikali 7,4. 74 ya. Lalu berapa lagi? 2 dikali 12,4. 24,8. 24,8. Nah, ini kalian jumlahkan. Berapa jumlahnya? 8. Hah? Berapa jumlahnya? 274,4. 275,6 ditambah 30,4 ditambah 31,2 ditambah 38,4 ditambah 74 ditambah 24,8. Hasilnya 274,4. Nah, ini adalah hasilnya ya. Tinggal kita masukkan saja kalau udah sampai sini ya. 274,4 ya, ini ya udah ada di sini ya. Nah, jadi N-nya adalah 50 karena banyaknya frekuensi ini, jumlah frekuensi ini banyaknya adalah 50. Maka 1/50 dikali 274,4 sama dengan 5,488. Nah, ini adalah SR-nya, simpangan rata-ratanya, baru SR ya. Nah, sekarang kalian disuruh mencari apa lagi nih? Ragam ya, ragam atau variansinya ya. Rumus ragam atau variansi ini ya. S pangkat 2 sama dengan 1/N, sigma NI sama dengan 1 FI dikali XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Sama seperti tadi ya. Kalian cari dulu nilai XI dan X pangkat 2-nya ya, rata-rata X pangkat 2-nya. Oke, di sini ya, kita cari nilai ini. Bedanya, kalau yang ini, tanda kurungnya ya. Kalau ini kan tanda kurungnya seperti tanda kurung ini ya. Kurung apa sih, mutlak ya. Kalau yang ini tanda kurung biasa. Rumusnya apa sih ini? Rumusnya kita masukkan rumusnya dulu ya biar kalian nggak bingung. Mohon maaf kalau agak sedikit lemot ini laptopnya. Kita masukkan, nah ini rumus untuk ragam variansinya ya. Di sini kita tentukan, sepertinya ini sorry. Sebentar ya.
sama saja, cuma tanda kurungnya aja yang beda. X I kurang pangkat 2. Nah, ini ya. Oke. Pangkat 2 ini kita hilangkan dulu. Nah, ini juga sama ya. Cuma depannya ada XI-nya saja. Nah, ada FI-nya saja. Oke, bentar. Seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kita cari deh ya, XI dikurang rata-rata X. Rata-rata X-nya kan 24,6, XI-nya kan 12. 12 dikurang 24,6 sama seperti tadi ya, cuma dipangkatkan 2. Sama dengan negatif 12,6. Nah, negatif 12,6 itu pangkat 2 jadi berapa? Berapa? Negatif 12,6 pangkat 2 berarti 12,6 dikali 12,6 sama dengan 158,76. Bentar. Masya Allah, luar biasa ini. Saya bisa ini sorry. Ya. Nah, 12 dikali 24,6 tadi berapa? 158,76. Tadi saya nyebutnya 12,6 ya, salah ya. Sorry, mohon maaf. 12 dikali berapa? 24,6 sama dengan 295,2 ya? Iya, Bu. Kok dikali dikurang? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sorry, astagfirullah. 12 dikurang 24,6. Maka hasilnya negatif 12,6. Nah, negatif 12,6 ini dikalikan 2. Dikali 2. Sama dengan berapa? Bukan dikali 2, dipangkatkan 2. 12,6 pangkat 2 berarti negatif 12,6 pangkat 2, maka 12,6 kali 12,6 sama dengan 158,76 ya. Kemudian oke. Selanjutnya 17 dikurang 24,6 sama dengan 7,6, negatif 7,6. Nah, negatif 7,6 ini kan pangkat 2 ya. Negatif 7,6 pangkat 2. Berapa? Berarti negatif 7,6 dikali 7,6. 57,76. Berapa? 57,76. Selanjutnya 22 dikurang 24,6 sama dengan berapa? Berapa? 22 dikurang 24,6 sama dengan negatif 2,6. Negatif 2,6 pangkat 2. Berapa hasilnya? 6,76. 6,76. Lalu selanjutnya ya, 27 dikurang 24,6 hasilnya berapa? Berapa? 27 dikurang 24,6 sama dengan 2,4 ya. 2,4 pangkat 2 loh. 2,4 pangkat 2 berapa hasilnya? 5,76. Selanjutnya 32 dikurang 24,6 berapa? 32 dikurang 24,6 sama dengan 7,4. 7,4 pangkat 2. 7,4 dikali 7,4 sama dengan 54,6. Ayo suaranya mana ini? Kenapa?
Kenapa? 37, selanjutnya 37 dikurang 24,6 sama dengan 12,4 dikali 12,4 lagi sama dengan 153,76 ya. Oke. Nah, setelah sampai sini dikalikan dengan FI. FI-nya berapa? 6, berarti 6 dikali 158,76 sama dengan 952,56 ya. Ya kan? Iya apa ya? Tinggal dikalikan lagi aja angka yang ada di dalam kolom ini ya, XI dikurang rata-rata X pangkat 2 ini tinggal dikalikan dengan FI-nya saja. Ya, lalu selanjutnya 4 dikali 57,76 berapa? Berapa? Suaranya dong. 231,04. Selanjutnya 12 dikali 6,76. 81,12. Lalu selanjutnya 16 dikali 5,76. 16 dikali 5,76 sama dengan 92,16. 92,16. Ya, gimana? 10 dikali 54,76. 547,6. 547,6. Selanjutnya 2 dikali 153,76 sama dengan 307,52. Nah, 307,52. Nah, ini dijumlahkan semuanya ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sigma di sini maksudnya jumlah ini ya, jumlahnya ini ya, jumlahnya ini. Ya udah kalian jumlahkan berapa jumlahnya? Nah, 952,56 ditambah 231,04 tambah 81,12 tambah lagi 92,16 ditambah lagi 547,6 tambah lagi 307,52. Jawabannya adalah 2212. 2212. Nah, ini ya jumlahnya ya. Nah, lihat rumus ini ya. Kalian hanya tinggal memasukkannya saja. Ya, tinggal kalian masukin aja dari rumus ini. Sama dengan ya. Sorry, sebentar pakai ini saja. Pakai equation. Sama dengan 1 per N-nya ini berapa? N-nya ini adalah banyaknya data. Banyaknya data ini dari frekuensi. Berarti 1 per 50. Ya. 1 per 50. Ya. Dikali. Ini jumlah ini tadi. Berapa jumlahnya? 2212. Nah, berapa hasilnya? 2212 dibagi 50. Udah gitu aja, 44,24. Nah, ini adalah nilai dari ragam variansinya ya. Ini nilai dari ragam variansinya.
Setelah ragam variansi ketemu, sekarang kita mencari simpangan baku. Untuk simpangan baku itu sama saja seperti mencari ragam variansi. Yang membedakan seperti yang kayak saya katakan sebelumnya, yang membedakan hanya ada akarnya saja pada simpangan baku. Ya, simpangan baku atau biasa disebut deviasi standar atau standar deviasi ya untuk simpangan baku ini. Nah, simpangan baku ini ya, simpangan baku ini hasil dari ragam variansi ini kan 44,24 ya nih. Lihat di sini rumusnya. Nah, perhatikan di sini. Rumus simpangan baku ya. Nah, rumus simpangan baku yang ada di dalam tanda akar ini ya, ini adalah rumus dari ragam variansi. Kan sudah kita cari ya, sudah ketemu hasilnya, tinggal kita masukkan saja. Berarti oke, sebentar saya copy dulu. Nah, sini ya. Ini angka yang di dalam tanda akar, rumus yang di dalam tanda akar ini sama seperti rumus ragam variansi ini, ya. Tinggal kalian masukkan saja. Kan sudah ada hasilnya ya, sudah dicari ya kan? Nah, S pangkat 2 hasilnya 44,24. Akar 44,24 ini berapa? Yo, berapa akar 44,24? Kita lihat langsung di sini aja ya. Berapa akar 44,24 yaitu 6,65. Maka simpangan bakunya adalah 6,65. Nah, sampai sini paham atau tidak? Paham, Bu. Paham? Jadi begitu ya, untuk mencari simpangan rata-rata, ragam variansi, kemudian simpangan baku atau biasa disebut deviasi standar atau standar deviasi ya. Nah, itu kalian cari dulu, kalian buat lagi kolomnya ya, dicari satu persatu ya. Jika pada kolomnya itu menggunakan tanda seperti ini, kurung mutlak ya, seperti ini ya. Nilai mutlak ini maksudnya ya. Ingat, yang namanya nilai mutlak itu kalau dia negatif ya, negatif maka dia jadi positif. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Bukan berarti negatif jadi positif lalu positif jadi negatif, tidak ya. Kalau nilai mutlak itu negatif berubah menjadi positif. Itu nilai mutlak ya, itu harus kalian ingat ya. Kemudian setelah kalian mencari ini ya, lihat lagi di rumusnya, oh ada tambahan FI. Tambahkan FI dikali ini. Ya. Nah, FI dikali XI dikurang rata-rata X. Oke, setelah dikalikan kalian jumlahkan. Untuk masalah sigma, seperti yang saya katakan sebelumnya, sigma di sini maksudnya adalah jumlah. Nah, ini kan sudah dijumlahkan. Ya udah, berarti tinggal kalian bagi saja, tinggal kalian cari 1/50. N-nya adalah 50. Kenapa 50? Karena nilai frekuensinya, jumlah frekuensi, N ini adalah banyaknya data ya. Banyaknya data ini didapat dari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 50, berarti 1/50 dikali ini 274,4 ya. Ketemu jawabannya 5,488. Ini masih yang ragam variansi ya, ragam ya. Seperti itu juga dengan standar simpangan baku ya, atau standar deviasi atau deviasi standar gitu. Cuma bedanya kalau di ragam variansi dengan standar deviasi atau simpangan baku bedanya di tanda kurungnya. Lalu ada pangkat 2-nya. Ya. Paham kan? Jadi kalian jangan pusing sama rumusnya. Kalau ngelihat rumus memang iya kelihatannya ngejelimet banget gitu. Padahal aslinya gampang banget gitu ya. Yang penting kalian paham maksudnya. Nah, insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan tidak 12 AK? Tidak ada, Bu. Oke, kalau kalian sudah paham, tolong kalian nanti ke Google Classroom-nya, kerjakan tugas yang sudah saya berikan ya. Lalu di tugas tersebut kan seperti biasa kalian foto kirim ke Classroom ya. Lalu yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu masih saya tunggu ya. Tolong dikumpulkan. Paham kan? Ya, akan saya ambil nilainya ya. Oke, kalau begitu, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.